Di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi atau transformasi birokrasi sampai tahun 2025, itu memang pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan ekonomis. Karena itu difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome atau hasil, berupaya untuk menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik. Karena itu setiap individu, pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. Sejak Perpres nomor 81 tahun 2010, itu birokrasi dan roadmap reformasi birokrasi selama periode pertama itu diarahkan agar birokrasi itu bergeser dari rule based birokrasi to performance based birokrasi. Artinya selama ini memang birokrasi dalam bekerja itu terlalu mengutamakan regulasi dibandingkan dengan misi daripada organisasi. Karena itu diharapkan selama 5 tahun ke depan sampai tahun 2014, maka pemerintah atau birokrasi itu tengah memasuki apa yang dikatakan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Karena itu pada periode kedua roadmap tahun 2015-2019 bertujuan demikian. Nah, pada tahun 2019 ini dan juga seiring dengan periode kedua, Presiden Jokowi itu mengharapkan pada tahun 2024 itu kita memasuki karakteristik pemerintahan yang dynamic governance. Dan ini kalau kita kaitkan dengan pergeseran paradigma administrasi itu, di era rule based birokrasi itu dipandang sebagai paradigma yang menggunakan administrasi publik lama atau the old public administration. Dan di periode kedua itu diharapkan bergeser ke paradigma new public management. Dan ketiga ini new public service. Tentu ini merupakan sebuah cita-cita yang bisa memotivasi seluruh pihak agar supaya bagaimana birokrasi 5 tahun ke depan itu dicirikan dengan tata kelola yang bersifat dinamik. Nah, ini secara konseptual kita bisa melihat bahwa memang munculnya dynamic governance ini karena dipandang bahwa selama ini kita banyak menggunakan konsep tentang good governance. Namun di dalam perjalanan sejarah dipahami bahwa ternyata good governance ini dipandang tidaklah relevan ya, terutama bagi negara-negara yang baru berkembang gitu. Karena dipandang bahwa ini merupakan konsep dari negara-negara maju dan secara tersirat sebenarnya merupakan konsep imperialisme dan kolonialisme. Itu jelas dikatakan oleh Albert Rasman di dalam punya Sound Governance. Karena itu banyak negara-negara berkembang berupaya untuk membangun kemandiriannya dengan tetap menggunakan praktek-praktek sistem dunia secara universal, tentu dalam kaitan dengan berbagai macam keunggulan di dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pemerintahnya. Maka dikenallah beberapa konsep sebagai bagian dari upaya untuk menemukan alternatif. Nah, muncullah konsep yang disebut dengan sound governance. Ada dynamic governance dan ada pula yang disebut dengan open governance. Namun pembahasan kita kali ini, karena ini merupakan sebuah ketetapan bahwa pada tahun 2024, pemerintahan kita itu dicirikan dengan pemerintahan yang bersifat dynamic atau dinamis. Nah, karena itu ini yang akan kita bahas sedikit. Nah, kalau kita urut, konsep ini sebenarnya itu digagas oleh Miao dan Chen ya pada tahun 2013. Lalu kemudian Drucker itu menulis bukunya terkait dengan dynamic governance dengan mengambil contoh di Singapura. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dynamic governance? Nah, secara konseptual kita bisa menelusuri bahwa sebenarnya dynamic governance itu merupakan pemerintahan yang bertindak secara progresif dan berupaya untuk adaptif ya, guna mewujudkan hasil-hasil kerja dari pemerintah itu bisa lebih efektif tentu bagi daerah dan masyarakat
yang berada di lingkungan di mana mereka berada. Nah, karena itu dynamic governance ini dipandang merupakan sebuah kunci, terutama dalam situasi yang global seperti ini, dengan kemampuan mereka untuk mengakselerasi dan terus bekerja tanpa menyerah, dengan tentu berupaya mengadaptasikan diri atau mengadopsi kemajuan teknologi yang terus mengalami perkembangan. Nah, dinamika ini merupakan penciri ya, oleh adanya ide-ide baru, persepsi yang segar ya, peningkatan yang berkelanjutan, pemerintahan yang beraksi dengan cepat, adaptif, dan fleksibel, bahkan mampu menciptakan inovasi-inovasi yang kreatif. Jadi makna dynamic itulah yang terkandung dalam konsep itu. Karena itu dipandang memang sangat relevan di dalam situasi kondisi yang terus mengalami perubahan dan kadang-kadang sulit diprediksi. Nah, namun sayang kita bisa lihat bahwa pemerintah saat ini ya justru di mata masyarakat itu banyak menimbulkan masalah ya. Adanya peraturan yang kaku, struktur birokrasi yang masih besar dan tentu menyerap banyak sumber daya, prosedur yang sangat berbelit-belit, kemudian hierarki yang sangat panjang terutama dalam pengambilan keputusan, dan banyak perilaku para pejabatnya itu yang masih korup gitu. Karena itu dynamic governance muncul sebagai sebuah alternatif pendekatan yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan kemakmuran suatu bangsa dan negara. Tentu dengan cara melakukan pola-pola penyelesaian adaptif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik di aspek sosial maupun ekonomi, di mana masyarakat melakukan aktivitas bisnisnya sambil pemerintah juga terus mendesain berbagai kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut sambil melakukan pengawasan, sehingga berdampak positif tidak hanya bagi pemerintah sendiri tapi juga bagi masyarakatnya. Nah, dynamic juga itu bermakna bahwa pemerintah itu harus terus-menerus belajar. Jadi birokrasi itu didesain untuk menjadi birokrasi pembelajar. Dan sekaligus tentu menjadi pemerintah yang pembelajar. Nah, dalam arti bahwa pemerintah itu kemudian mampu mengeksekusi berbagai kebijakan dengan cepat dan efektif. Atau dalam istilah dynamic governance adalah adaptive policy. Serta pemerintah itu harus cepat melakukan perubahan tanpa henti yang tentu disesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi. Nah, jika pemerintah ini kemudian mampu melakukan perubahan yang berkelanjutan, tentu akan mampu memberikan dampak kepada munculnya daya saing ekonomi dan pembangunan sosial budaya. Karena itu, menjadi pemerintah yang pembelajar, maka akan menjadi pemerintahan yang mengedepankan inovasi sebagai budaya. Sehingga kreativitas dan inovasi sudah menjadi kebiasaan di dalam birokrasi, apalagi ditunjang oleh kemampuan teknologi informasi untuk mendukung kerja-kerja inovasi. Dari aspek budaya kita bisa melihat bagaimana Jepang memanfaatkan budayanya di dalam menciptakan daya saing bangsanya. Penggunaan IT kita lihat seperti Korea Selatan yang sekarang sudah masuk ke dalam generasi ketiga daripada penerapan electronic government. Nah, ada 3 hal yang saya kira menjadi penting penekanan ketika kita bicara mengenai dynamic governance. Jadi, kapabilitas itu harus dimiliki oleh SDM-SDM yang ada di dalam pemerintahan tersebut. Yang pertama disebut dengan think ahead. Maknanya bahwa pemerintah itu harus memiliki kemampuan untuk menganalisis kondisi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dari lingkungan eksternal, tentu dengan melihat peluang-peluang baru serta potensi ancaman yang kemungkinan akan dihadapi.
Itu pertama. Yang kedua, kapabilitas think again, kemampuan mengevaluasi dan mengidentifikasi perubahan kebijakan yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil dan kualitas yang lebih baik. Jadi jangan malu untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, karena mungkin kebijakan yang kita implementasikan kurang tepat. Yang ketiga adalah think across ya. Ini diharapkan pemerintah itu lewat SDM yang berkualitas itu mampu melintasi batas-batas tradisional untuk berpikir di luar batas. Jadi think of the box gitu ya. Jadi jangan terlalu berada terus di zona nyaman. Juga untuk belajar dari orang lain. Apabila terdapat ide-ide bagus yang dapat diadopsi dan diadaptasi sebagai inovasi baru dalam pembuatan kebijakan, kenapa tidak kita untuk mengadopsi dan mengadaptasinya. Nah, pertanyaannya bagaimana menciptakan pemerintahan dinamis itu? Karena itu bagaimana landasan nilai dan keyakinan budaya seperti saya katakan di awal tadi itu dapat bekerja secara sinergis dengan kapabilitas organisasi yang kuat untuk menciptakan sistem pemerintahan dinamis yang memungkinkan perubahan-perubahan itu dilakukan dan berkelanjutan menyesuaikan diri dengan kondisi yang dihadapi. Nah, kesalahan sebagian besar di pemerintahan itu menjadikan budaya asing digunakan karena dianggap merupakan budaya yang terbaik, padahal belum tentu cocok dengan kondisi internal pemerintahan kita, karena masyarakat kita juga tentu berbeda budayanya. Karena itu pemerintahan dinamis akan terwujudnya jika kebijakan yang adaptif itu mampu dilaksanakan. Dalam istilah konsepnya itu terjadi difusi gitu. Jadi budaya kelembagaan yang ditunjukkan itu bisa melalui apa? Kemampuan dinamis, yaitu kemampuan berpikir ke depan, atau disebut tadi dynamic capability, yang kemudian itu disertai kemampuan berpikir ke depan atau thinking ahead, berpikir kembali atau thinking again, berpikir sepanjang mengarah kepada pelaksanaan kebijakan adaptif atau think across. Nah, karena itu untuk suksesnya sistem pemerintahan dinamik ini memang memerlukan beberapa prasyarat. Karena untuk bisa melakukan ya think ahead, think again, dan think across itu memang harus memiliki orang-orang yang cakap. Atau dalam istilah konsepnya itu able people gitu. Ini menunjukkan bahwa komposisi ASN kita itu harus memang didasarkan pada kompetensi dan potensi, bukan sekedar lulus dalam level jenjang pendidikan tapi tidak mampu menunjukkan kemampuan atau kecakapannya itu. Jadi orang-orang yang cakap, yang cerdas, dan juga orang-orang ini harus tangkas, yang dalam konsep disebut dengan agile people gitu. Nah, jadi lebih lanjut itu syarat yang tidak bisa diabaikan juga untuk menciptakan pemerintahan dinamik ini adalah faktor-faktor lingkungan luar, terutama terkait dengan masalah keamanan. Jadi kalau kita lihat seperti Singapura itu sukses karena dari sisi keamanan sangat terjamin gitu. Ini bisa mempengaruhi tentu kebijakan dan kondisi-kondisi aktivitas ekonomi kalau kemudian keamanan tidak optimal. Faktor-faktor kemiskinan, faktor politik, yang kesemua itu dapat menjadi pemicu ketidakpastian perubahan. Karena itu bagaimanapun sebisa mungkin itu terkendali. Jadi fondasi pemerintahan dinamis itu adalah budaya yang diinstitusionalisikan ya, yang ditunjang oleh tadi saya sebutkan tadi able people dan agile process untuk mengembangkan tiga kemampuan tadi, yaitu think ahead, think again, and think across.
Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dynamic governance itu berfokus pada dua faktor kunci, yaitu kapabilitas dan budaya. Nah, pemerintah yang masih memiliki SDM yang kualitasnya belum berkualitas, kondisi birokrasi yang masih korup, intervensi politik yang melampaui batas, kemudian belum dipraktekannya sistem merit dalam pengolahan SDM, dan tidak ditunjang oleh kemajuan teknologi, maka ini akan tentu menghambat terciptanya pemerintahan dinamik, yang itu berarti pula akan menghambat kemampuan pemerintahan untuk bisa memberikan percepatan terhadap upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintahan lambat sekali di dalam melakukan adaptabilitas terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Jadi kesimpulan yang kita bisa tarik dari makna pemerintahan dinamik yang seperti yang dicanangkan oleh pemerintah dalam transformasi birokrasi 2024 itu adalah pemerintah yang dinamis terjadi ya jika organisasi itu menjadi organisasi pembelajar, belajarnya berkelanjutan untuk menghasilkan dan mengeksekusi kebijakan yang senantiasa adaptif atau adaptive policy. Lewat apa? Lewat pengembangan kapabilitas dinamis atau dynamic capabilities itu yang mencakup 3 kemampuan, yaitu thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Pada proses pembangunan yang ditunjang oleh orang-orang yang cakap atau able people, yang cerdas dan tangkas atau agile people. Inilah yang saya kira inti daripada pemerintahan yang dimaksud di dalam transformasi birokrasi pada tahun 2024. Indonesia akan diharapkan mampu merubah wujud dari birokrasi yang berbasis pada regulasi semata, beralih kepada bagaimana mewujudkan wajah pemerintahan kita yang lebih dinamis atau dinamis. Sekian, saya kira demikian. Sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.